Pernah nggak sih kamu yang ngebayangin punya uang 10 miliar, pensiun di umur 30, terus hidup santai di Villa Bali sambil ngecek laptop sesekali? Itu yang dijual internet ke kita setiap hari kan? The ultimate financial freedom. Tapi coba jawab jujur, kenapa banyak orang yang uangnya udah miliaran, tapi tidurnya tetap nggak nyenyak? Kenapa ada orang yang gajinya naik 10 kali lipat, tapi rasa cemasnya ikutan naik 10 kali lipat? Jangan-jangan selama ini kita ditipu. Jangan-jangan yang kita kejar itu sebenarnya bukan uangnya, tapi kita lagi nyari obat penenang buat rasa takut kita sendiri. Halo semuanya, selamat datang kembali di Tahu Nggak Bro. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang ada di kepala semua orang, tapi jarang dibahas sisi gelapnya, financial freedom. Coba deh, kalau saya tanya, apa definisi bebas finansial buat kamu? Pasti kebanyakan jawabnya pakai angka. Kalau gua punya 5 miliar, atau kalau passive income gua 100 juta per bulan, nggak salah sih. Tapi secara psikologis, otak manusia itu punya fitur yang agak ngeselin namanya hedonic treadmill. Simpelnya gini, hedonic treadmill itu kecenderungan kita untuk balik lagi ke level kebahagiaan yang standar, meskipun ada perubahan besar dalam hidup. Dulu waktu gaji UMR kita mikir, wah kalau gaji gua 10 juta, gua pasti happy banget, nggak bakal stres lagi. Pas gaji beneran 10 juta, senengnya cuma 2 bulan. Bulan ketiga, kita mulai kredit mobil baru, mulai makan di resto mahal, dan tiba-tiba rasanya kurang lagi. Kita lari makin kencang cari duit, tapi kepuasan batin kita tetap di tempat yang sama. Itu ilusi pertamanya. Kita ngejar angka karena kita pikir angka itu garis finish. Padahal di ekonomi dan psikologi, garis finish itu bergerak menjauh setiap kali kita mendekat. Terus solusinya gimana? Apa kita nggak usah cari duit? Ya nggak gitu juga, tagihan listrik nggak bisa dibayar pakai ucapan terima kasih. Di sini kita bisa pinjam otak para filsuf stoik. Seneca, seorang filsuf yang juga salah satu orang terkaya di Roma zaman dulu, pernah bilang kurang lebih begini, orang miskin itu bukan dia yang punya sedikit, tapi dia yang selalu menginginkan lebih. Jadi, financial freedom yang asli menurut filosofi itu bukan soal seberapa banyak yang kamu punya, tapi soal seberapa sedikit yang kamu butuhkan untuk merasa tenang. Kayak itu status, ketenangan itu mindset. Kalau kamu punya 100 miliar tapi panik setiap kali pasar saham turun 1%, kamu itu budak uang, bukan tuannya uang. Tapi kalau kamu punya tabungan cukup buat hidup sederhana 6 bulan ke depan, dan kamu bisa tidur nyenyak tanpa takut besok di PHK, man, that is the real freedom. Poin saya hari ini simple. Berhenti terobsesi sama angka fantastis yang kamu lihat di Instagram. Mulailah bangun kekayaan psikologis. Kejar uangnya, silakan. Investasi saham, silakan. Bangun bisnis, harus. Tapi pastikan tujuannya adalah untuk beli kendali atas waktu kamu, bukan untuk beli validasi orang lain. Karena pada akhirnya, kasur yang harganya 100 juta nggak menjamin tidur yang nyenyak kalau isi kepala kita berisik. Sekarang saya mau tanya sama kalian, coba tulis di kolom komentar. Menurut kalian, financial freedom itu saat saldo rekening berapa? Atau saat kondisi hati yang kayak gimana? Saya pengen baca perspektif kalian. Jangan lupa like kalau obrolan ini kena di kamu. Dan subscribe biar kita bisa terus belajar jadi lebih kaya hati dan kaya harta bareng-bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya.